Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter Lakon Story. Dan untuk kisahnya sebuah kisah yang berjudul Kelayu, Berita Kematian. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu setelah kulihat lagi dengan lebih teliti, sepertinya aku tidak asing dengan sosok laki-laki tersebut. Oh, paman ini sepertinya aku pernah lihat, siapa ya? Dan setelah aku mengingat-ingat kembali, akhirnya aku pun mengingatnya. Lah iya, ini kan paman yang rumahnya di Gang Anggrek, ayahnya si Lutfi. Karena aku sudah merasa aman setelah mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah orang satu kampungku, akhirnya aku pun membukakan pintu untuknya. Iya paman, cari siapa ya? Ucapku sopan. Waktu itu masih sangat teringat jelas di kepalaku. Sosok paman tersebut benar-benar aneh. Selain seluruh tubuhnya dipenuhi luka memar, wajah paman tersebut sangatlah pucat seperti orang yang baru saja sembuh dari sakit. Karena aku tidak mau berpikir yang aneh-aneh, akhirnya aku pun tetap menyapanya dan mengajaknya bicara. Namun ketika aku menyapanya, anehnya beliau hanya diam dengan tatapan yang kosong, seolah tidak menganggapku ada di depannya. Bahkan saat itu, aku juga sempat beberapa kali mengutarakan pertanyaan, namun paman tersebut terus diam sambil tidak bergerak sama sekali. Halo paman, cari siapa ya? Ucapku berulang-ulang. Dan setelah beberapa kali aku mengucapkan pertanyaan, akhirnya beliau pun menjawab. Waktu itu beliau mengarahkan pandangannya ke arahku pelan, sambil terlihat murung dengan wajah yang sangat sedih. Ayah ada, ucapnya lirih sampai aku pun hampir tidak mendengarnya. Ayah sama ibu keluar ke rumah orang yang meninggal, Pak. Karena jawabanku seolah tidak dihiraukan, akhirnya aku pun kembali kebingungan, sambil sesekali menoleh ke arah kanan dan kiri rumahku, berharap ada orang yang lewat agar aku tidak sendirian. Dan karena aku tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya waktu itu aku pun mempersilahkan paman yang kuyakini adalah ayah Lutfi tersebut masuk ke dalam rumahku. Silahkan masuk dulu Pak, ditunggu di dalam. Karena lagi-lagi tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun berjalan kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang mulai ketakutan. Sesampainya di dalam rumah, karena aku tidak melihat tanda-tanda paman tersebut akan masuk ke dalam rumahku, aku pun akhirnya tidak menghiraukannya dan memilih untuk melanjutkan aktivitasku. Namun beberapa saat setelah aku kembali melakukan aktivitasku, terlihat dari dalam rumah paman tersebut berjalan perlahan masuk ke dalam rumahku dan duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamuku. Waktu itu aku pun berpikir mungkin paman tersebut memang sedang menunggu ayahku pulang. Akhirnya tanpa lama-lama lagi aku langsung menuju dapur untuk membuatkan minuman untuknya. Paman tersebut kok aneh ya, pucat sekali seperti kurang sehat, pikirku sambil mulai membuatkan minuman untuknya. Waktu itu dari dapur aku sering sekali melihat paman tersebut dari kejauhan. Namun ketika aku melihatnya, lagi-lagi aku tidak melihat paman Gang Anggrek tersebut bergerak dari tempat duduknya. Dan setelah minuman sudah siap, tanpa lama-lama lagi aku pun langsung mengantarkannya ke ruang tamu. Ini minumannya Pak. Setelah minumanku antar dan beliau hanya diam, akhirnya waktu itu aku pun kembali melanjutkan aktivitasku. Singkat cerita, waktu itu karena aku merasa kurang nyaman dengan keberadaan paman tersebut, akhirnya aku pun berniat untuk keluar dan pergi kembali ke rumah Pak Yosep. Hal itu tentu saja bukan tanpa alasan. Karena selain aku hanya di rumah seorang diri, waktu itu paman tersebut terlihat sangat mencurigakan dan membuat aku merasa kurang nyaman jika terus berada di dalam rumah dengannya. Dan setelah aku selesai membersihkan semuanya, akhirnya pagi itu aku kembali keluar melalui pintu belakang dan pergi ke rumah Pak Yosep. Sesampainya di rumah Pak Yosep, waktu itu keadaan rumah Pak Yosep memang sangat sepi. Karena aku pun juga tahu
Mereka pasti sedang melayat ke rumah almarhum Pak Markun. Namun karena saat itu aku berpikir masih ada Mbok Marmi yang sedang ada di rumah, akhirnya aku pun tetap berteriak berharap aku dibukakan pintu. "Mbok." Setelah beberapa kali berteriak, akhirnya aku mendengar jawaban Mbok Marmi dari dalam rumah. "Iya." Dan setelah beberapa saat, aku pun waktu itu langsung dibukakan pintu. Setelah pintu dibuka, waktu itu Mbok Marmi nampak sangat terkejut ketika melihat kedatanganku. Itu terlihat dari ekspresi mata beliau yang mendadak melotot sambil menarik nafas dalam-dalam. "Mbok, Mbok." Saat itu aku juga sempat kembali kebingungan. Dengan raut wajah Mbok Marmi, beliau nampak aneh dan kaget dengan kedatanganku. Bahkan ketika aku melontarkan pertanyaan, beliau sempat diam seperti tidak mendengar suaraku. "Mbok, Mbok, kok diam saja sih?" Dan setelah beberapa saat, akhirnya Mbok Marmi pun tampak terkejut, seolah baru tersadar jika ada aku di hadapannya. "Oh iya, ada apa nak?" "Di rumah ada tamu Mbok, saya tidak berani." "Tamu siapa? Ngapain kau takut?" "Orang Gang Anggrek Mbok, aku tidak tahu namanya, orangnya nyariin ayah." "Iya Mbok, aku takut, orangnya nggak pakai baju dan wajahnya serem. Aku di rumah sendiri jadi takut." Mendengar hal itu, Mbok Marmi lagi-lagi nampak terkejut dan langsung seolah mengalihkan pembicaraan. "Ya sudah, ditunggu sini saja, semuanya masih melayat kan?" jawab Mbok Marmi. "Iya Mbok, Mbok Marmi juga di rumah sendirian kan?" "Iya, semua juga masih ngelayat. Ya sudah, duduk di sini saja ya, tidak usah masuk rumah," jawab Mbok Marmi. Waktu itu kami pun akhirnya duduk di luar rumah Pak Yosep sambil menunggu orang tuaku pulang. Di tengah-tengah aku sedang asik ngobrol dengan Mbok Marmi. Tiba-tiba aku mencium bau sengir yang mendadak tercium oleh hidungku. Karena aku merasa bau tersebut berasal dari dalam rumah Pak Yosep. Waktu itu tentu saja aku langsung menoleh ke arah dalam rumah Pak Yosep. Ketika aku mengarahkan pandanganku ke dalam rumah Pak Yosep, waktu itu aku sangat terkejut karena dengan sangat jelas sekali aku melihat adanya sosok kakek-kakek tua yang sedang duduk, ditambah dengan beberapa sosok anak kecil yang sedang berjalan mondar-mandir. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga melihat di samping rumah ada orang yang berjalan cepat sekali menuju ke arah belakang rumah Pak Yosep ini. Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut dan langsung menatap ke arah Mbok Marmi, memberi tanda bahwa aku melihat sesuatu di sekitar rumahnya. Namun waktu itu Mbok Marmi hanya tersenyum, seolah memberi tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Siang itu keringatku seketika bercucuran dan seluruh tubuh gemetar tidak karuan. Dan belum sempat aku menanyakan tentang hal itu, tiba-tiba aku mendengar suara orang memanggil namaku yang ternyata suara tersebut adalah suara ibuku. "Loh Put, ngapain di situ?" teriak ibuku. "Ngobrol Bu." "Loh, kok malah ngobrol sama si Mbok? Rumahnya apa sudah bersih?" jawab ibuku. "Sudah Bu, di rumah ada tamu." "Loh bagaimana? Di rumah ada tamu kok malah ditinggal?" "Saya takut Bu, tamunya orang laki-laki." "Ya sudah, ayo pulang." Waktu itu aku pun akhirnya menuruti ajakan ibuku dan langsung hendak berjalan kembali ke rumahku. Sebelum berjalan pulang, saat itu aku pun tidak lupa untuk berpamitan dengan Mbok Marmi dan berterima kasih karena sudah mau membukakan pintu dan menemaniku. Namun ketika aku berpamitan dengan Mbok Marmi, lagi-lagi aku melihat di dalam rumah Mbok Marmi ada sesosok kakek-kakek yang sedang duduk dan seolah mengawasiku. Sosok tersebut kali ini terlihat lebih jelas, bahkan sampai saat ini pun kulit keriputnya masih membekas keingatanku. Wajah yang muram sambil menatapku sayu seolah mengingatkanku bahwa kehidupan setelah mati itu memang benar-benar ada. Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut hingga dadaku terasa sesak. Dan dengan terus menguatkan hati dan pikiranku, waktu itu aku mencoba terus berjalan pergi dengan tenang meskipun sebenarnya dalam hati sudah sangat ketakutan dan seluruh tubuh gemetar tidak karuan. Tapi kali ini aku mencoba menahan semua itu agar ibuku tidak tahu jika aku sedang melihat sesuatu. Karena aku tahu jika aku menceritakan apa yang aku lihat, pasti yang ada aku akan dimarahi lagi.
Oleh karena itu aku mencoba tetap tenang. Bahkan waktu itu aku tetap mencoba berjalan pelan agar semuanya terlihat baik-baik saja. Dan sesampainya di rumah, aku kembali sangat terkejut karena waktu itu aku tidak melihat lagi tamu yang tadi ada di rumahku. Loh, kok sudah tidak ada? Melihat hal itu tentu saja aku dan ibuku langsung kaget dan segera mengecek barang-barang yang ada di rumah. Lah, mana tamunya Sel? Jangan-jangan maling, ucap ibu. Tadi ada bu, lah itu minumannya juga masih utuh, terangku sambil menunjuk ke arah minuman yang masih ada di meja ruang tamuku. Tamunya siapa sih emangnya? Orang mana? Tanya ibu. Aku nggak tahu namanya bu, tapi itu loh paman Gang Anggrek, ayahnya Lutfi adik kelasku. Oh, Pak Parman, tumben orangnya kesini. Itu tadi beliau ngomong apa aja? Cari siapa? Orangnya hanya bilang kalau sedang cari ayah bu. Sudah itu saja, terus beliau diam saja. Dan belum selesai aku dan ibuku membicarakan hilangnya paman Gang Anggrek tersebut, tiba-tiba rumahku diketuk oleh beberapa bapak-bapak warga kampungku. Kula nuwun pak, Pak Modin, teriak warga. Iya pak, bapak belum pulang masih mengantarkan jenazah Pak Markun ke kuburan. Ada apa ya? Jawab ibuku sopan. Nanti bapak kamu suruh langsung ke rumah Pak Parman ya. Pak Parman meninggal dunia, terang warga tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap ibuku. Mendengar hal itu, ibuku langsung terkejut dan melihat ke arahku dengan wajah yang gemetar, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Setelah melihat ke arahku, tatapan ibuku tentu saja langsung mengarah ke arah minuman yang saat itu masih ada di meja ruang tamu. Dan ketika ibuku masih terkejut dengan semua itu, aku pun mencoba bertanya kembali kepada bapak-bapak warga tersebut untuk memastikan kembali berita tersebut. Orangnya sakit apa pak? Tanyaku kepada warga tersebut. Kencing manis mbak, sudah lama dirawat di rumah sakit, meninggal tadi pagi setelah subuh. Mungkin jenazahnya sampai rumah nanti sore jam 5, soalnya masih ada urusan yang belum selesai. Lagi pula rumah sakitnya juga jauh, ucap warga tersebut. Mendengar hal itu aku pun langsung merinding dan meremas tangan ibu yang saat itu memang berdiri tepat di sampingku. Bagaimana bu? Berita kematian ini diumumkan sekarang apa bagaimana? Tanya salah seorang warga kepada ibuku. Ya wis mas, umumkan sekarang tidak apa-apa. Tapi kalau jenazahnya sampai nanti sore ya kita kebumikan besok pagi. Nanti umumkan yang jelas tentang jam pemakamannya ya, biar besok orang-orang tidak masuk kerja. Ya sudah, nanti Pak Modin biar langsung kusuruh ke rumah Pak Parman, jelas ibu. Mendengar hal itu, akhirnya para warga tersebut langsung berpamitan dan segera meninggalkan rumahku. Setelah kepergian warga tersebut, ibuku langsung menarik masuk ke dalam kamarnya dengan wajah yang terlihat sangat gelisah. Setelah ini jangan jauh-jauh dari ibu dulu ya nak, jangan main dulu, ucap ibuku. Dan tanpa menjawab perkataan ibuku, waktu itu aku hanya mengangguk meskipun sebenarnya dalam hatiku masih sangat tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, akhirnya ayahku pun pulang dari pemakaman Pak Markun. Ketika ayah pulang dan baru sampai di depan rumah, waktu itu aku kembali melihat ada sosok laki-laki parubaya yang telanjang dada yang terlihat sedang mengikuti ayah. Sosok tersebut berbadan sangat kurus dengan wajah yang terlihat lesu. Melihat hal itu tentu saja aku langsung menarik tangan ibuku dan memberi tanda bahwasanya aku melihat sesuatu yang berada tepat di belakang ayahku. Dan tanpa menunggu penjelasanku, waktu itu ibuku seperti sudah tahu dengan maksudku. Ke kamar mandi dulu pak, cuci kaki dan tangan. Sudah pegel dek, gak usah, nanti juga berangkat lagi, jawab ayahku. Sudah Thomas, itu sepertinya ada yang ikut pulang, imbu ibuku. Tanpa membantah ucapan ibuku, waktu itu ayahku pun langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Anehnya, ketika ayah selesai membersihkan badannya, sosok laki-laki yang sebelumnya mengikuti ayahku waktu itu benar-benar menghilang entah kemana. Dan mulai saat itulah aku mulai sadar jika ada yang salah dengan diriku. Semua penampakan yang aku lihat seolah hanya menampakkan dirinya kepadaku, bukan ke orang lain. Hal itu dikuatkan dengan obrolan orang tuaku yang seakan memang ada sesuatu yang saat itu sedang terjadi kepadaku. Mas,
duduk sini dulu. Ini loh, gimana Sally? Nanti saja Bu. Ini aku sudah ditunggu orang-orang. Pak Parman meninggal. Iya, tadi orang-orang juga sudah kesini. Anak kita ini terus gimana? Aku takut Pak. Iya Dek, sebentar ya. Aku mau masak Mas, tak selamatan sedikit ya. Aku mulai khawatir, jawab ibu sambil berjalan ke arah dapur. Waktu itu tentu saja aku hanya diam sambil masih tidak mengerti dengan maksud pembicaraan kedua orang tuaku tersebut. Setelah obrolan kedua orang tuaku berakhir, akhirnya siang itu pun ayahku kembali keluar rumah menuju rumah almarhum Pak Parman untuk menunggu kedatangan jenazahnya dari rumah sakit. Setelah ayah pergi, aku pun kembali melakukan aktivitasku seperti biasanya. Namun tidak beberapa lama setelah itu, tiba-tiba ibuku mengajak aku pergi ke pasar untuk berbelanja. Sally, habis ini antar ibu ke pasar. Iya, jawabku sopan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya kami pun berangkat ke pasar tradisional untuk berbelanja bahan makanan yang akan digunakan ibuku selamatan. Sesampainya di pasar waktu itu, aku dan ibuku dikejutkan dengan adanya kakek-kakek pengemis yang tiba-tiba berdiri di belakangku. Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut hingga membuat jantungku seketika berdetak cepat. Tapi karena di pasar ini memang banyak sekali pengemis, akhirnya aku pun menganggap pemandangan ini sudah biasa. Namun anehnya, setelah kami memberinya uang, kakek pengemis tersebut tidak kunjung pergi. Beliau memandangiku dengan wajah keheran-heranan. Itu terlihat dari ekspresi wajahnya yang serius memandangiku dari atas hingga ke bawah. Bahkan sebelum pengemis itu pergi meninggalkanku, aku sempat mendengarnya berbicara lirik. Kasihan nak, masih muda, ucap pengemis tersebut. Mendengar hal itu tentu saja aku hanya diam sambil melangkah pergi mengikuti ibuku yang saat itu sibuk dengan belanjaannya. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya saat itu aku dan ibuku langsung pergi meninggalkan pasar tersebut. Waktu itu aku juga sempat merasa terheran-heran dengan isi belanjaan ibu. Yang awalnya kukira selamatan yang dimaksud membeli bahan makanan, ternyata tidak. Waktu itu ibu malah membeli telur ayam Jawa, bunga-bunga, dan seekor ayam hitam. Karena waktu itu aku merasa aneh, aku pun langsung menanyakan hal itu kepada ibuku. Loh, katanya selamatan Bu. Kata siapa? Jawab ibu. Lah tadi ibu bilang ke ayah mau selamatan. Iya, jawab ibu singkat. Loh, kok nggak beli ayam potong seperti umumnya orang selamatan? Ibu mau masak apa? Tanyaku heran. Sudah, diam saja, jawab ibu, dan tanpa berani membantah perkataan ibuku, aku pun kembali diam sambil terus melangkahkan kakiku menuju ke rumahku. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Waktu itu aku hanya di rumah bersama ibuku karena ayahku yang saat itu masih berada di rumah almarhum Pak Parman. Karena sudah menjadi tradisi di desaku, jika ada orang yang meninggal sudah terlalu sore, jenazah akan dikebumikan keesokan harinya. Bapak pulang jam berapa Bu? Bapakmu begadang di rumah Pak Parman sampai pagi, terang ibu. Dan seperti biasanya jika ayah sedang tidak ada di rumah, aku selalu tidur di kamar ibuku sambil menemaninya agar beliau tidak kesepian. Malam itu sebelum tidur kami ngobrol kesana kemari sambil mendengarkan suara hujan yang saat itu tiba-tiba turun dengan sangat deras. Ibu besok mau selamatan apa Bu? Kok kelihatannya penting? Tanyaku memulai pembicaraan. Selamatan untukmu nak, biar jauh dari musibah, jawab ibu. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung terkejut dan kembali kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Kok ibu sampai harus melakukan selamatan demi diriku? Pikirku dalam hati. Namun belum selesai aku kebingungan. Tiba-tiba malam itu aku kembali mencium wangi bunga melati. Bau tersebut tiba-tiba tercium oleh hidungku dengan sangat menyengat, seolah bunga tersebut ada di dalam rumahku. Anehnya, tanpa mencari sumber bau tersebut, tiba-tiba ibu langsung mengunci pintu kamar ini sambil terlihat sangat tergesa-gesa. Sudah, ayo tidur, jangan berisik ya. Kalau kamu dengar apa-apa diam saja ya nak, ucap ibu tiba-tiba. Melihat tingkah ibuku yang seolah merasakan hal aneh, tentu saja aku langsung merasa ketakutan dan langsung menuruti semua perintah ibuku tanpa mempertanyakan alasannya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku
Detik demi detik malam itu adalah malam yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Karena di malam itulah yang akhirnya menjadi awal aku mengetahui jika aku dan keluargaku sebenarnya telah menjadi incaran setan sejak lama. Malam itu setelah aku dan ibuku mencium aroma bunga melati, tiba-tiba kami mendengar suara lemparan benda dari arah samping rumahku. Suara lemparan tersebut terdengar sangat jelas dan berulang-ulang. Bahkan aku pun yakin jika saat itu ada seseorang yang sengaja melempari tembok rumah kami dengan sesuatu yang kuduga kuat adalah telur ayam. Karena selain baunya yang amis, aku kembali teringat saat aku melihat samping rumahku memang penuh dengan cangkang telur ayam yang berserakan. Oh, suara ini tah yang membuat rumahku banyak telur busuknya, pikirku dalam hati. Karena aku pikir itu adalah kesempatanku untuk melihat siapa pelaku pelempar telur busuk tersebut. Aku pun akhirnya mengajak ibuku untuk membuka jendela kamar dan mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pelempar tersebut. Tapi anehnya bukannya mau mencari tahu, ibuku saat itu malah memelukku dengan sangat erat sambil memberi tanda agar aku tetap diam dan tidak banyak bergerak. Melihat hal itu tentu saja aku hanya diam sambil kembali merasa heran dengan sikap orang tuaku yang menurutku sudah sangat tidak masuk akal. Namun belum selesai aku memikirkan hal itu, tiba-tiba aku sangat terkejut tidak karuan karena malam itu aku tiba-tiba mendengar suara lompatan yang seolah berasal dari kamar ini. Suara tersebut terdengar sangat dekat hingga lompatan demi lompatannya terasa menggetarkan lantai yang ada di kamar orang tuaku ini. Blak, 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 blak. Mendengar hal itu tentu saja tubuhku seketika gemetar tidak karuan. Keringat keluar bercucuran hingga aku kesulitan untuk bernafas. Dan yang paling membuat aku semakin ketakutan adalah waktu itu lompatan tersebut hanya mondar-mandir di dalam kamarku dan seolah memang sengaja menunggu dan menggangguku. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya waktu itu aku pun memberontak dan berteriak sekuat tenaga untuk mengusir sosok yang kuduga adalah pocong tersebut. Karena selain aku sudah tidak kuat lagi dengan gangguan ini, aku pun waktu itu tidak tega melihat ibuku yang mulai terlihat menangis terseduh-seduh. "Pergi kamu, jangan ganggu aku," teriakku sambil membuka selimut. Dan benar, di tengah cahaya yang gelap karena lampu kamar yang memang sudah dimatikan, aku waktu itu memang melihat sosok pocong yang berdiri tepat di hadapanku. Sosok tersebut selain menyeramkan, dia juga terlihat sangat menjijikan. Matanya yang sudah hampir keluar ditambah dengan wajahnya yang sebagian sudah hancur, membuat pemandangan waktu itu tidak akan pernah bisa aku lupakan selama hidupku. Melihat hal itu tentu saja aku semakin terkejut dan langsung berteriak histeris sambil masuk ke dalam selimut dan kembali memeluk ibuku sambil menangis tidak karuan. "Bu, pocong bu, ini ada apa sebenarnya? Ya Allah, ada apa? Aku tidak mau hidup seperti ini terus." "Sudah nak, sabar nak," ucap ibuku lirik. "Sudah, tidak usah ditutup-tutupi lagi. Aku sudah besar, aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu ada yang salah di rumah ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa jempol kaki ibu selalu diikat? Kenapa tembok rumah kok dilempari telur busuk? Dan ngapain itu banyak sekali barang aneh yang ada di bawah kasur? Bapak dan ibu itu sebenarnya ngapain?" Ucapku dengan nada yang sedikit tinggi sambil terus menangis terseduh-seduh. Waktu itu tanpa menjawab semua pertanyaanku, lagi-lagi ibu langsung menarik tanganku dan kembali memelukku dengan sangat erat. "Percaya ibu nak, ibu di sini melindungimu. Sudah, itu semua kita bahas besok saja." Dan lagi belum selesai aku mendengar jawaban ibuku, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki orang dewasa yang terdengar seperti langkah kaki orang pincang. Langkah kaki tersebut tidak terdengar normal seperti layaknya orang yang sedang berjalan. Mendengar hal itu tentu saja aku dan ibuku semakin gemetar tidak karuan dengan keringat yang juga sudah tidak berhenti bercucuran. Malam itu suara langkah kaki tersebut terdengar perlahan semakin dekat, seolah melewati ruang tengah rumahku dan menuju ke arah dapur. Bahkan yang paling membuatku semakin gemetar adalah sesampainya di depan pintu kamarku, suara langkah kaki pincang tersebut tiba-tiba terdengar berhenti. Hal itu tentu saja membuat suasana seketika hening dan mencekam. Bahkan masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu aku sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Aku sudah pasrah seolah aku sudah mau mati dan tidak ada harapan lagi. Teror yang tidak kunjung berhenti seolah memberi tanda bahwa keberadaanku dan keluargaku saat itu
memang sepertinya sudah tidak diinginkan lagi. Waktu itu setelah kami mendengar suara langkah kaki pincang tersebut berhenti, kami tiba-tiba mendengar suara seperti orang yang sedang menggaruk-garuk pintu kamar ibuku dengan kuku. Suara tersebut terdengar jelas, disertai dengan pintu kamar yang saat itu terlihat bergerak pelan. Krak, 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 krak. Mendengar hal itu tentu saja ibuku seketika menangis dan kembali memelukku ketakutan. Bahkan waktu itu, kami juga dikagetkan dengan suara benda yang seolah dijatuhkan dengan sangat keras sekali. Brak! Karena aku masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, waktu itu aku terus menanyakan semua kejadian itu kepada ibuku. Bu, jawab bu, kenapa? Kita kok diganggu terus? Tanyaku, namun saat itu lagi-lagi ibu tidak menjawab pertanyaanku dan kembali hanya merintih sambil tidak melepas pelukannya. Dan di tengah-tengah aku masih berusaha mencari jawaban dari ibuku, suara tersebut tiba-tiba terdengar lagi. Tek, 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 tek. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung terkejut sambil menatap wajah ibuku yang saat itu semakin gemetar ketakutan tidak karuan. Kenapa dengan suara ini? Benar, suara inilah yang waktu itu menjadi awal ibuku kerasukan, yang akhirnya ditolong oleh keluarga Pak Yosep. Karena aku berpikir suara ini berbahaya, akhirnya waktu itu aku langsung mengajak ibuku untuk segera keluar dari kamar itu dan mencoba keluar untuk menyelamatkan diri. Bu, ayo keluar bu, ayo, ucapku sambil menarik tangan ibuku. Dan tanpa menjawab pertanyaanku, akhirnya waktu itu ibuku langsung menuruti ajakanku dan kami pun akhirnya bergegas keluar dari kamar dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan tidak karuan. Namun ketika aku dan ibuku berjalan dan baru sampai di ruang tengah rumahku, saat itu aku kembali sangat terkejut karena saat itu aku melihat sosok yang aku duga kuat adalah makhluk halus. Tapi anehnya makhluk halus tersebut terlihat berbeda dari yang lainnya. Waktu itu aku melihat dengan sangat jelas adanya sosok perempuan cantik yang sedang berdiri menghadap ke arah korden yang ada di ruang tengah rumahku. Sosok tersebut berbadan tinggi, memiliki bau khas bunga melati, serta memakai kebaya coklat, lengkap dengan kerudung yang hanya digantungkan di bahunya. Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut dan kembali menarik tangan ibuku, seraya memberi tanda bahwa aku melihat sesuatu. Bu, siapa itu bu? Tanyaku sambil tidak berhenti melangkah ke arah pintu depan, dan tanpa menjawab pertanyaanku, ibuku waktu itu langsung menarik tanganku agar aku mempercepat langkahku. Karena kejadian waktu itu terasa cepat sekali. Akhirnya aku pun tidak memperdulikan sosok tersebut dan terus berjalan cepat ke arah pintu depan rumah. Dan ketika aku sampai di pintu rumahku, saat itu aku kembali mendengar suara tersebut dengan sangat jelas. Kali ini suara tersebut seolah berasal tidak jauh dariku. Hal itu terdengar dari suara yang semakin lama semakin keras dengan tempo yang saat itu semakin cepat. Mendengar hal itu tentu saja aku dan ibuku semakin mempercepat gerakan tanganku untuk membuka kunci pintu yang saat itu memang sempat kesulitan karena tubuhku yang juga sedang gemeteran. Dan belum selesai ibuku membuka pintu rumah, tiba-tiba saat itu telingaku berdenging kencang dengan kepala yang mendadak pusing, pening, disertai mataku yang mulai berkunang-kunang. Bahkan waktu itu bahuku juga tiba-tiba terasa berat disertai perut yang mendadak mual tidak karuan. Merasakan hal itu tentu saja aku langsung geloyoran dan mencoba meraih lengan ibuku untuk berpegangan. Namun entah kenapa saat itu tiba-tiba pandanganku berubah menjadi gelap. Dan akhirnya aku pun tidak sadarkan diri. Singkat cerita, aku pun terbangun di pagi hari dengan keadaan yang sudah acak-acakan. Seluruh tubuh terasa pegel-pegel dengan semua pakaian yang kotor dipenuhi dengan sisa-sisa tanah yang saat itu masih menempel. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga melihat di samping kanan kiriku ada baju kedua orang tuaku yang juga terlihat masih kotor. Sama halnya seperti bajuku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan dari kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.